Halo, selamat datang. Pernah ngerasa kalimat bahasa Inggris Anda agak datar? Nah, dalam beberapa menit ini, kita bakal kasih kalimat Anda sebuah kekuatan super. Sebuah alat yang kelihatannya sepele, tapi dampaknya bisa bikin percakapan Anda jauh lebih hidup dan berwarna. Siap? Yuk kita mulai. Coba deh lihat ini. Di kiri ada kalimat the children played. Ya, anak-anak itu main. Simple banget kan? Tapi lihat yang di kanan. Kita cuma nambah satu kata. The children played happily. Anak-anak itu bermain dengan gembira. Wah, beda banget kan rasanya? Dengan satu kata itu, kita jadi bisa ngebayangin senyum dan tawa mereka. Inilah kekuatan yang akan kita bongkar sama-sama. Jadi, bahan rahasia yang tadi kita tambahin itu namanya apa sih? Ya, inilah yang disebut adverb, atau kalau dalam bahasa Indonesia, kata keterangan. Ini dia fondasi pertama kita. Gampang ini, adverb itu kata yang tugasnya ngasih info tambahan tentang kata kerja, kata sifat, atau bahkan adverb lainnya. Anggap aja adverb itu kayak bumbu penyedap masakan deh. Dia bikin kalimat yang tadinya hambar jadi lebih berasa dan penuh detail. Dan adverb ini, wah serbaguna banget loh, kayak pisau lipat Swissnya grammar. Dia bisa jelasin kata kerja, contohnya, she sings beautifully. Nyanyinya gimana? Dengan indah. Terus bisa juga buat nguatin kata sifat. He is very tall. Tingginya seberapa? Sangat tinggi. Bahkan bisa jelasin adverb lain loh. She runs quite quickly. Dan yang keren, bisa ngubah mood satu kalimat utuh. Unfortunately, we lost the game. Satu kata kecil, tapi perannya banyak banget. Oke, terus gimana cara bikin adverb? Gampang kok, aturan paling umumnya simple banget. Anda tinggal ambil sebuah kata sifat atau adjective, contohnya careful, terus tambahin aja akhiran li di belakangnya. Jadi deh, Anda punya adverb baru, carefully. Dari hati-hati, jadi dengan hati-hati. Mudah kan? Eits, tapi tunggu dulu. Namanya juga bahasa Inggris, pasti ada aja pengecualiannya. Beberapa adverb itu nggak pakai aturan ly. Contohnya nih, kata-kata kayak fast, hard, late, sama early. Bentuknya ya gitu-gitu aja, mau jadi kata sifat atau adverb. Jadi, kuncinya ada di konteks kalimatnya ya. Oke, teorinya udah dapat, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru dan praktis. Kenapa sih adverb ini penting? Karena dia bisa ngejawab pertanyaan-pertanyaan kunci dalam sebuah kalimat. Yuk, kita bedah satu-satu. Pertanyaan pertama yang bisa dijawab sama adverb adalah, gimana? Yap, gimana sebuah tindakan itu dilakuin? Nah, adverbs yang jawab pertanyaan ini namanya adverbs of manner. Tugasnya yaitu ngasih tahu kita cara atau gaya sebuah aksi. Contohnya, he drives carefully. Gimana cara dia nyetir? Dengan hati-hati. Jelas banget kan gambaran di kepala kita jadinya? Oke, gimananya udah kejawab. Sekarang pertanyaan berikutnya. Kapan? Kapan sih kejadiannya? Ini dia kerjaannya adverbs of time. Mereka ini penunjuk waktu. Contoh paling gampang, we met yesterday. Kapan ketemunya? Kemarin. Singkat, padat, dan jelas. Udah mulai kelihatan ya polanya? Setelah gimana dan kapan, pertanyaan berikutnya pastinya di mana? Betul, ada yang namanya adverbs of place buat nunjukin lokasi. Misal, the kids are playing outside. Anak-anak main di mana? Di luar. Gampang kan buat ngasih konteks tempat? Dan yang terakhir untuk bagian ini, pertanyaan yang berguna banget sehari-hari. Seberapa sering sih sesuatu itu terjadi? Nah, buat jawab pertanyaan itu, kita pakai adverbs of frequency. Anggap aja ini kayak skala dari 0 sampai 100. Di puncak ada always, itu 100%. Selalu. Turun dikit ada usually, biasanya. Terus ada often, sering, sometimes itu di tengah-tengah, kadang-kadang. Makin jarang ada rarely, dan di paling bawah, 0% ada never, nggak pernah sama sekali. Skala ini ngebantu banget biar kita bisa ngomong lebih presisi. Sip! Kita udah tahu apa itu adverb, jenis-jenisnya juga udah. Sekarang pertanyaan selanjutnya yang penting banget. Naruhnya di mana di dalam kalimat? Ternyata posisinya ini ada aturannya loh. Jadi gini aturan mainnya. Adverb yang jawab gimana sama di mana itu biasanya ditaruh setelah kata kerja. Gampang diingat. Kalau adverb kapan itu paling sering ada di ujung kalimat. Nah yang agak beda nih, adverb seberapa sering. Dia ini suka nyelip sebelum kata kerja utamanya. Contohnya, she often goes to school, bukan she goes often. Gimana? Siap buat naik level?
Adverb itu nggak cuma buat deskripsi aja, tapi juga bisa buat memperkuat makna dan membandingkan. Yuk, kita lihat. Ini tugasnya adverbs of degree. Anggap aja ini kayak tombol volume. Misalnya Anda bisa bilang beautiful, tapi kalau mau lebih greget, bilang aja very beautiful. Atau cuacanya hot, tapi kalau udah kelewatan, jadi too hot, terlalu panas. Jadi adverb ini ngasih tingkatan atau intensitas. Selain itu, adverb juga jago buat ngebandingin. Kita mulai dari yang paling dasar ya. He runs fast. Dia larinya cepet. Ini deskripsi biasa aja. Terus gimana kalau kita mau bandingin dia sama orang lain? Nah, kita pakai bentuk komparatifnya. He runs faster. Dia berlari lebih cepat. Kata faster ini nunjukin ada perbandingan. Dan kalau dia yang paling top di antara semuanya, kita pakai bentuk superlatif. He runs the fastest. Dia yang larinya paling cepat. Jadi urutannya fast, faster, fastest. Kelihatan kan gimana adverb bantu kita buat membandingkan? Wah, lumayan banyak ya yang kita bahas. Biar nggak lupa, yuk kita rangkum poin-poin pentingnya dalam panduan singkat. Oke, jadi ini dia toolkit adverb yang sekarang Anda punya. Pertama ingat, adverb itu nambahin detail yang bikin kalimat jadi hidup. Kedua, mereka jawab pertanyaan kunci. Gimana, kapan, di mana, dan seberapa sering. Ketiga, posisi mereka di kalimat itu penting, jangan salah taruh. Dan terakhir, pakai mereka buat naikin intensitas dan buat perbandingan. Kalau Anda kuasai 4 hal ini, bahasa Inggris Anda bakal naik kelas. Nah, sekarang alatnya udah di tangan Anda, cara pakainya juga udah tahu, jadi tinggal satu pertanyaan lagi nih buat Anda. Kalimat apa yang mau Anda bikin jadi lebih keren hari ini pakai adverb? Coba deh langsung dipraktikkan dan rasakan sendiri bedanya. Terima kasih sudah menyimak.